Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Pedi Suhartoyo, Sarjana Pendidikan, dalam materi Geografi kelas 12 IPS. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Pada kelas 10 kita telah membahas tentang cara pembuatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis beserta dengan komponen-komponennya. Nah, pada kelas 12 ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatannya. Pemanfaatan daripada peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait dengan jaringan transportasi dan tata guna lahan. Yang pertama, interpretasi citra. Setiap peta mempunyai keunikan tersendiri dalam desain, isi, konstruksinya. Berdasarkan isinya, peta dapat dikelompokkan dalam peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Membaca peta. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca peta diantaranya yaitu judul peta, skala peta, legenda, orientasi, garis tepi peta, dan tahun pembuatan peta. Berikut adalah contoh peta Jawa Tengah, di mana yang harus kita perhatikan antara lain adalah judul peta. Judul peta biasanya terletak di bagian atas dan ditulis dengan huruf kapital serta cetak tebal. Kemudian skala. Skala peta biasanya digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kemudian kebetulan pada peta ini tidak terdapat skalanya, tapi pada peta umumnya biasanya terdapat skala. Kemudian legenda. Legenda yaitu merupakan keterangan daripada simbol-simbol. Nah, ini contoh daripada legenda. Ya, seperti yang berwarna hijau ini merupakan daerah kabupaten, sedangkan yang berwarna pink ini merupakan kota. Kemudian orientasi peta. Orientasi peta ini merupakan penunjuk arah atau arah mata angin. Nah, kebetulan pada peta ini juga tidak terdapat orientasinya. Nah, biasanya orientasi peta digunakan untuk menunjukkan arah utara peta. Kemudian berikutnya garis tepi peta. Garis tepi peta itu yang ini. Nah, apa fungsi dari garis tepi peta? Garis tepi peta berfungsi untuk membatasi peta. Nah, jadi sampai di mana peta yang akan kita buat. Ya. Kemudian tahun pembuatan berfungsi untuk mengetahui keakuratan data. Ya, biasanya data yang lebih akurat itu yang lebih update, ya, tahunnya lebih update. Oke, kita lanjutkan. Unsur-unsur geografis pada peta. Yang pertama, kenampakan pokok. Kenampakan pokok ini seperti jalan, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jarak. Jarak ini bisa diwakili dengan melihat skala. Kemudian arah. Arah bisa kita ketahui dengan memperhatikan orientasi atau arah mata angin tadi, ya. Yang keempat, lokasi. Lokasi yang dipetakan untuk lebih jelasnya biasanya dijelaskan dalam peta inset, ya. Yang ada peta kecil biasanya terletak di pojokan untuk mengetahui lokasi yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya yang lebih luas. Contoh misalnya gelombang. Kalau kita membuat peta gelombang, maka peta insertnya yang dibuat adalah peta Kabupaten Muara Enim. Jadi nanti terlihat di mana lokasinya gelombang tersebut. Kemudian yang kelima yaitu ketinggian. Ketinggian tempat ini bisa dilihat dengan menghitung garis kontur.
Menganalisis peta. Analisis peta bertujuan menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang berbeda yang ditemukan pada peta. Analisis peta mencakup kegiatan pengklasifikasian atau classification, delineation, pembuatan daftar, numeration, dan pengukuran, measurement. Menginterpretasikan peta. Interpretasi peta merupakan fase ketiga dari penggunaan peta. Fungsinya untuk menjelaskan perbedaan spasial atau penampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan peta. Yang pertama, mengenal pola spasial. Yang kedua, menjelaskan pola. Yang ketiga, mengorelasikan pola yang berbeda. Yang keempat, sadar akan keterbatasan kartografi. Oke, mungkin cukup sampai di situ dulu pertemuan kita untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.